Yuk kita mulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Fa'amal mudawwanatu ini ya, ini. Fa'amal mudawwanatu fa'arbaatun. Maka adapun kitab yang telah dibukukan itu fa'arbaatun, maka adalah 4 jumlahnya. Wahia, pertama ya at-Tauratu, yaitu kitab Taurat, allati nazalat ala Musa alaihi salam, yaitu kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah berfirman, qala ta'ala, inna anzalna at-Taurata fiha hudaw wa nurun. Kami telah menurunkan kitab Taurat. Fiha adalah di dalam Taurat itu, isinya kitab Taurat itu, hudan wa nurun, adapun petunjuk dan juga merupakan cahaya. Wa nurun, dan cahaya. Cahaya maksudnya cahaya kebenaran, cahaya kebenaran yang dapat menunjukkan kepada manusia keseluruhan untuk menjadi benar melalui cahaya itu. Surah Al-Maidah. Wa qala ta'ala, wa laqad ataina Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin. Dan sungguh telah kami datangkan, telah kami berikan kepada Nabi Musa wa Haruna, dan sekalian Nabi Allah Harun, al-furqana, kepada al-furqan. Ini sesuatu yang dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Wa diya'an, dan juga sinar atau cahaya ya. Wa dzikran lil muttaqin, dan merupakan peringatan ya, lil muttaqina, bagi orang-orang yang telah bertakwa kepada Allah. Surah Al-Anbiya. Jadi kitab itu ya, kitab Allah yang dibukukan itu hanya 4 saja. Selain yang 4 itu biasanya ya nabi-nabi semuanya itu punya kitab, cuman kitab-kitabnya tidak dibukukan seperti yang 4 itu. Tapi biasanya disebut dengan suhuf-suhuf gitu ya. Disebut dengan suhuf atau lembaran-lembaran saja itu. Tak sampai dibukukan menjadi seperti Al-Quran, seperti Taurat, seperti Injil, tidak seperti itu. Hanya berbentuk lembaran-lembaran saja. Artinya. Tapi toh semuanya itu adalah berisi kalamullah, semuanya itu. Berisi firman Allah yang menjadi petunjuk kepada umat yang dipimpin oleh Nabi yang keturunan suhuf-suhuf itu. Nabi Musa pun juga punya suhuf. Selain dari Taurat ya, Nabi Musa itu punya suhuf. Seperti yang diabadikan dalam Al-Quran itu, inna hadza fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, berarti Nabi Musa pun juga punya suhuf. Selain dari Taurat ini, selain dari Taurat ini. Namun yang dibukukan itu, yang wajib kita ketahui itu ya 4 ini. Dan yang lainnya itu tidak wajib kita tahu, tidak wajib. Tapi yang 4 ini wajib kita tahu, wajib kita yakini. Tapi untuk yang selain Al-Quran itu ya, untuk yang sebelumnya itu yang harus kita yakini itu adalah yang asli. Tapi untuk yang ada sekarang itu sudah tidak perlu kita yakini lagi, karena yang ada itu sudah tidak asli lagi, itu tidak asli lagi.
kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak pernah ada perubahan sedikit pun, tidak pernah. Tapi kalau yang namanya Taurat, yang namanya Injil, yang namanya Zabur, itu di dalamnya sudah mengalami perubahan-perubahan yang ditulis oleh pengikut-pengikutnya itu, oleh orang yang keturunan kitab itu. Kecuali Al-Quran. Al-Quran itu masih utuh, ya, utuh sampai sekarang itu. Baik tulisannya maupun bagaimana itu tetap utuh tulisannya seperti yang ditulis pada masa sahabat kemarin yang dulu gitu. Kemarin dulu tidak ada yang berani merubah, ya, walaupun bentuk tulisannya tidak sesuai dengan tulisan-tulisan yang sekarang. Kan banyak kan yang aneh-aneh dalam Al-Quran itu, ya, banyak yang aneh-aneh itu, tapi ulama tidak berani merubahnya, tidak berani. Karena itu telah disepakati oleh para sahabat, sudah ijma sahabi, sudah itu. Tak bisa diganggu lagi dengan orang-orang berikutnya, itu tidak bisa. Wa hadhihi Tauratu, adapun kitab Taurat ini, qad harrafaha aksaru bikatibin aksaru min katibin min ruhbanil yahudi. Adapun kitab Taurat ini qad harrafaha, telah merubah kepada kitab Taurat itu aksaru min katibin, siapa lebih dari satu penulis. Artinya beberapa penulis yang merubah itu. Min ruhbanil yahudi, dari pendeta-pendeta Yahudi. Perlunya apa kok dirubah itu? Liyukhfu ma fihi minal haqqi, untuk mereka menyamarkan atau merahasiakan, ya, ma fihi, kepada sesuatu yang ada di dalam kitab Taurat itu, minal haqqi, dari adanya kebenaran itu. Jadi kebenaran-kebenaran yang ada di kitab Taurat itu disamarkan, dirubah oleh mereka itu. Yang benar menjadi tidak benar, ya, yang tidak benar menjadi benar, ya. Makanya kita tidak wajib percaya dengan Taurat yang ada itu, yang tidak wajib, sudah. Karena itu sudah tidak asli lagi. Berarti yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini adalah Taurat yang asli, yang belum mendapat perubahan, belum mengalami perubahan oleh pengikut-pengikut Taurat itu. Liyukhfu ma fihi minal haqqi, ya, untuk disimpan, dirahasiakan, ya, tak perlu dijelaskan itu. Misalnya ini benar harus dikerjakan, misalnya, ya, itu tidak diterangkan karena mereka malas untuk mengerjakan apa yang menjadi harus dikerjakan itu kan. Ini dilarang misalnya, ya, tidak dijelaskan itu karena mereka itu tidak mau meninggalkan apa yang menjadi larangan itu kan, kayak gitu. Yang benar menjadi salah, ya, yang salah menjadi benar. Sehingga dengan demikian, ya, falladzi indahum minat tauratis sahihati huwa ba'duha faqat. Maka adapun sesuatu ayat atau keterangan indahum yang ada pada mereka minat taurati, dari Taurat yang baik itu, huwa ba'duha faqat, yaitu sebagiannya saja. Di Taurat yang ada itu, yang benar itu cuma sebagian saja itu. Yang lainnya sudah tidak dipasang lagi, tidak ditulis lagi di sana itu. Diganti dengan yang tidak benar kan gitu, ya. Diganti dengan yang tidak benar. Di sebagian yang benar itu masih ada. Tapi ya sulit, ya, untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, karena ya sudah, yang benar sudah disimpan, yang tidak benar sekarang yang diabadikan kan, kayak gitu. Sulit untuk pengikut-pengikutnya itu yang tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Oh, yang benar tidak diajarkan, yang benar tidak diajarkan. Waqad asbatallahu hadat tahrifa, dan Allah telah menetapkan kepada adanya perubahan itu fi qoulihi, dalam firman-Nya, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi
summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Jadi Allah telah mengabadikan kepada adanya perubahan-perubahan itu. Ini bukan siapa yang mengatakan, Allah sendiri ya. Informasinya lewat Al-Quran ya. Artinya umat Nabi Muhammad itu biar tahu ya, bahwa Injil-Injil yang ada, Taurat-Taurat yang ada misalnya ada ya, itu sudah tidak asli lagi ya. Diinformasikan melalui Al-Quran ya. Kata Al-Qurannya, apa tatma'una, apakah kalian masih mengharap wahai para nabi-nabi ya, ayyuminu lakum, akan beriman mereka itu untuk kalian, wa qad kana fariqum minhum, dan telah ada siapa segolongan dari mereka orang-orang Yahudi itu, yasma'una kalam Allah, mereka sama-sama mendengar kepada kalam Allah, kepada firman Allah, namun summa yuharrifunahu ya, kemudian mereka itu merubahnya kepada kalam Allah itu, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka itu memikirkan kepada kalam Allah itu, wa hum ya'lamun, keadaan mereka itu tahu bahwa itu dari Allah, tapi disimpan, dirahasiakan, tidak disebarluaskan kepada pengikut-pengikutnya itu ya. Tahu mereka ini bahwa ini adalah benar, ini tidak benar, ini benar, tapi ya seperti itulah ceritanya. Yang benar jadi tidak benar ya, yang tidak benar ya jadi benar. Di selang-seling itu loh, di selang-seling itu, sehingga menjadi tidak utuh lagi. Menjadi tidak utuh lagi. Siapa mereka? Yahudi yang keturunan Yahudan, yang keturunan Yahudan itu. Jadi orang-orang Yahudi itu. Yahudi itu kan marga ya, bukan agama. Yahudi itu bukan agama Yahudi, tidak ada agama Yahudi. Jadi marga ya. Marga itu, jadi keturunan Nabi Yakub itu dinisbatkan kepada putranya yang namanya Yahudan, sehingga kelompoknya itu akhirnya menjadi Yahudi gitu ya. Di marga berarti, bukan agama. Tidak benar kalau ada ungkapan agama Yahudi, agama tidak benar ya. Karena itu marga, komunitas, bukan komunitas, marga kelompoknya itu. Makanya umpamanya mereka itu mengaku ya, bahwa Nabi Ibrahim itu termasuk Yahudi, kata mereka itu, lantas oleh Al-Quran ya ditolak, tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Karena apa? Yahudan itu penamaan itu adalah ya, putra dari Nabi Yakub. Sedang Nabi Yakub itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Jadi tidak benar kalau Nabi Ibrahim itu termasuk pengikut Yahudi, tidak benar. Karena Ibrahim, Ishak, ya Yakub itu ya, nama lainnya adalah Israel ya. Nama lainnya dari Yakub Israel. Di keturunannya itu namanya Bani Israel. Yahudi yang turun Yahudan itu adalah Bani Israel, bukan Israel yang Zionis sekarang itu, bukan. Bani Yahudi yang ya Israel yang Zionis yang musuhnya Palestina sekarang, bukan itu. Sebetulnya Israel itu bagus ya, Bani Israel dzkuru nikmati allati, kan gitu Al-Quran, an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal kan bagus. Itu yang komunitasnya Nabi Yakub ya, yang keturunan Nabi Yakub gitu. Bagus ya. Anni faddaltukum alal alamin itu ya, jadi utama itu. Di Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel, sehingga keturunannya disebut dengan Bani Israel ke belakang itu.
Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah yang lain, minalladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhihi, adalah termasuk orang-orang yang Yahudi, ya, orang-orang yang keturunan Yahudi, yang dari Yahudan itu, yuharrifunal kalima an mawadhihi, ya, mereka itu sama-sama merubah kepada kalam-kalam Allah, ya, an mawadhihi, dari tempat-tempat aslinya. Tempatnya ya dirubah, ya isinya juga dirubah, kan kayak gitu, sehingga keadaannya itu sudah tidak utuh lagi seperti aslinya itu. Kemudian kitab yang kedua yang mudawwana juga, yaitu Zabur, alladzi nazala ala Dawud alaihi salam, yaitu kitab yang oleh Allah diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam, seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa ataina Dawud zaburo, dan kami menurunkan Dawud kepada Nabi Dawud, ya, zaburo, kepada kitab Zabur. Kitab Zabur di Taurat, ya, Zabur, Injil, itu yang mudawwana, itu yang mudawwana. Kemudian yang nomor 3 adalah Injil. Injil alladzi nazala ala Isa, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa qaffayna ala asarihim bi Isa ibn Maryamah musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati. Wa qaffayna, dan kami mengikutkan, kata Allah, ya, ala asarihim, ya, atas jejak mereka, maksudnya mengikutkan kepada mereka nabi-nabi yang sebelumnya itu, ya, bi Isa ibn Maryam, dengan Nabi Isa ibni Maryam. Jadi ikut kepada nabi-nabi sebelumnya itu, artinya punya kitab juga, punya pengikut, begitu, ya. Isa bin Maryam musaddiqan, dengan keadaan membenarkan, lima baina yadayhi, kepada apa yang ada di hadapan Allah, minat Taurati, dari kitab Taurat. Berarti kitab Injil di sini, ya, termasuk menguatkan, ya, membenarkan kepada apa yang ada di kitab Taurat, bahwa Taurat itu adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Musa, kan? Itu diinformasikan kepada kaumnya Nabi Isa, ya, untuk membenarkan bahwa kitab Taurat itu adalah isinya ya sama saja dengan yang Injil, ya. Injil juga isinya ya sama dengan Taurat, kan kayak gitu. Isinya sama dengan Taurat, ya. Quran pun juga seperti itu, ya. Berarti Quran itu datang belakangan selaku penyempurna, kan? Kan kemarin diceritakan bahwa, ya, perumpamaannya, ya, perumpamaannya agama-agama dari awal itu sampai kepada agamanya Nabi Muhammad, agama Islam itu diumpamakan kalau nabi-nabi sebelumnya itu sama dengan umpamanya membangun rumah, ya, cuman di pojokannya itu masih ada kurangnya, kan? Kurang satu bata mira saja, sehingga bolong masih itu. Akhirnya datang Al-Quran selaku penyempurna, kan gitu, sehingga turun di ayat terakhirnya itu, ya, menjadikan ungkapan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, sehingga tidak ada bolong-bolong lagi, menjadi sempurna, menjadi sempurna. Tidak ada kekurangan apapun sudah itu. Di bolong-bolongnya telah tertutupi oleh datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pojokan-pojokan rumah itu, diibaratkan rumah itu sudah sempurna. Faqad dakalaha ma dakalaha min at-tahrib bi aidi aksara min katibin min qasa wisatin nasara.
masuk kepada kitab Injil, kalau tadi itu Taurat juga mengalami perubahan, Injil pun juga ya, sama dengan itu. Faqad dakhalah, telah masuk kepada kitab Injil, ma dakhalah, apa sesuatu yang telah masuk kepada kitab Taurat, minat tahrifi, dari adanya perubahan-perubahan itu. Bi'aidi aksara min katibin min qasawisatin nasara, di tangan, di beberapa tangan lebih dari seorang penulis dari pendeta-pendeta Nasrani itu. Jadi kalau Taurat itu mengalami perubahan ya oleh tangan-tangan pendeta Yahudi, maka sama saja nasibnya dengan Taurat itu, yaitu kitab Injil. Itu mengalami perubahan-perubahan juga, sama dengan perubahan yang terjadi pada kitab Taurat itu yang ditulis oleh pendeta-pendeta Nasrani. Kalau kemarin ya Taurat ditulis oleh pendeta Yahudi, maka ini ditulis oleh pendeta Nasrani, karena kitab Injil itu adalah kitab yang diberikan kepada orang-orang Nasrani. Akhirnya digabung. Taurat dengan Injil menjadi gabung ya, ada istilah sekarangnya itu, ada istilah perjanjian lama ya, ada istilah perjanjian baru di Injil yang ada itu ya. Perjanjian lama yang maksudnya yaitu Taurat itu, perjanjian barunya itu berarti Injilnya itu. Itu lebih dari satu penulis, malah ada sampai 10 macam katanya itu ya. Kitab Injil itu sampai menjadi 10 macam, karena Yesus itu punya 10 pengikut, punya 10 utusan ya. Kalau Yesus itu ngaku Tuhan ya berarti punya 10 utusan. 10 utusan itu semuanya nulis kitab Injil ini semua. Satu dengan yang lain tidak ada yang sama itu. Berarti kalau seperti itu macamnya ya macam 10. Kalau utusannya yang macam 10 ya tentunya ya Injilnya juga macam 10. Yang satu dengan yang lain apa sih? Beda-beda. Juga kita tidak wajib percaya dengan Injil yang ada sekarang itu ya, tidak wajib. Karena sudah mengalami perubahan, sama dengan nasibnya yang namanya apa sih? Taurat tadi itu. Sama dengan itu, sama. Akhirnya ya, mana baik antara Yahudi dan Nasara, sama-sama ya, sama-sama saling mengklaim ya. Quran yang diabadikan di Quran, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi bilang Nasrani tidak ada apa-apanya dibanding dengan kami, kata mereka. Juga waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kata orang Nasrani, orang Yahudi juga tidak ada apa-apanya ketimbang dengan kami, kan kayak gitu. Sama-sama tidak ada yang baik menurut mereka masing-masing ya, menurut masing-masing. Ya karena sama-sama ya suka merubah itu loh ya, sama-sama suka merubah itu. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum. Adalah sebagian dari orang-orang qalu yang mereka sama-sama mengatakan inna nasara, sesungguhnya kami adalah termasuk golongan Nasrani. Akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil mitsaqahum kepada perjanjian mereka. Namun fanasu hadzam mimma dzukiru bihi, maka mereka itu melupakan hadzan kepada bagian, mimma dari penjelasan-penjelasan ya, dzukiru yang mereka telah diberi peringatan bihi dengan penjelasan-penjelasan itu.
Jadi penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan dalam kitab Injil itu oleh mereka itu dilupakan, tidak diambil semuanya itu, hanya diambil sebagian-sebagian saja. Dipanasu hadzam mimma dzukiru bih. Mereka melupakan kepada bagian-bagian yang mestinya mereka lakukan, tapi mereka tak mau melakukannya. Padahal hal itu termasuk perintah, misalnya perintah, atau misalnya termasuk larangan misalnya. Akhirnya menjadi bagaimana? Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamati wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun. Fa'aghrayna, maka kami membangkitkan, kata Allah, bainahum, antara mereka Yahudi Nasrani itu, al-adawata, kepada adanya permusuhan, wal baghdha'a, dan saling benci membenci satu sama lain, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ya tentunya Yahudi juga membenci Nasrani, ya Nasrani yang membenci Yahudi, sekalian juga membenci Islam, sampai kiamat mereka ndak kira akur, ya ndak kira akur. Makanya ada suatu perkataan ya yang sangat ya jelas kepada kita bahwa ya Palestina dengan Israel tak kira akur sampai kiamat. Siapapun yang mau jadi penengah ndak kira. Ya karena sudah kayak gini lah. Wa raina bainahumul adawatah, ya. Memang dibangkitkan adanya permusuhan satu dengan yang lain. Wal baghdha, dan saling membenci, ya. Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Suruh akur ya ndak kira. Wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun, dan akan Allah menjelaskan kepada mereka, wa sawfa yunabbihum, dan akan menjelaskan kepada mereka siapa Allah, bima kanu yasnaun, dengan apa yang mereka lakukan itu pada waktu ya di dunia ini. Ya apa yang mau dijelaskan, yaitu karena mereka itu suka merubah kitabnya Allah. Makanya ya akhirnya terjadilah permusuhan antara satu dengan yang lain. Padahal andai kata semuanya itu utuh, insya Allah tak kira terjadi permusuhan. Karena ini saling berentetan antara agama-agama sebelumnya dengan berikutnya itu ya, agama yang berentetan, kan tak kira terjadi permusuhan. Tapi karena ya dirubah-rubah kayak gitu ya, maka akhirnya ya terjadilah ya kebencian antara satu dengan yang lainnya. Allah berfirman di ayat yang lain ya, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna, ya, wahai orang-orang ahlul kitab, telah datang kepada kalian rasuluna, siapa utusan kami, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna, akan menjelaskan untuk kalian kasiron, kepada sebagian banyak, mimma kuntum tukhfuna minal kitabi, dari apa-apa yang kalian rahasiakan dari kitab-kitab itu. Semua itu akan dijelaskan oleh Allah. Apa yang dirahasiakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak dijelaskan itu nanti akan diabadikan oleh Allah, itu akan diabadikan, akan dijelaskan oleh Allah kepada umat manusia itu bahwa ini mestinya ada tapi nyatanya tidak ada, itu akan dijelaskan nantinya itu. Begini ini mestinya dilakukan tapi mereka tidak mau melakukannya kayak gitu. Wa ya'fu an katsir, karena Allah itu punya sifat pengampun ya. Wa ya'fu an katsir, Allah itu akan mengampuni an katsirin, dari sebagian banyak dari orang-orang yang punya kesalahan kepada Allah itu, asal mereka itu apa sih? Bertaubat kepada Allah, kan kayak gitu. Ya kalau tidak bertaubat ya gimana bisa diampuni? Kalau tidak merasa menyesal kan kayak gitu. Jadi yang dapat pengampunan itu bukan hanya umat Islam, ya umat-umat terdahulu semuanya itu asal bertaubat kepada Allah ya akan diampuni.
semuanya itu yang dilakukan adalah ya perintah-perintah Allah, juga larangan-larangan Allah, sama dengan yang ada kepada umat Islam. Siapa yang salah kepada Allah ya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan kitab Allah, kelakuan-kelakuannya pada waktu di dunia, ya mestinya ya taubat kepada Allah. Allah ya sudah di sini diucapkan wa ya'fu an katsir, ya Allah itu akan memberikan pengampun di sebagian banyak dari umat manusia, baik manusia yang dahulu maupun manusia yang sekarang. Ya, cuman kita tidak banyak tahu kepada apa yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, tapi itu semuanya ya perintahnya Allah, yang penting itu semuanya perintahnya Allah. Soal tidak sama dengan apa yang diwajibkan kepada kita ya memang tidak sama, dan kita tidak perlu tahu memang. Tapi yang penting semuanya itu adalah kitab-kitab Allah diterapkan kepada umat-umat secara keseluruhan, baik umat manusia yang sekarang maupun umat-umat manusia yang terdahulu. Sehingga nanti di akhirat itu ponisnya nanti itu kumpul semua itu umat manusia itu. Karena umat manusia itu katanya ummatan wahidatan, semuanya itu adalah umat yang satu, makanya kumpul nanti di mahsyar itu. Umat satu umat sama-sama menjadi pengikut apa sih nabi-nabi tertentu kan kayak gitu. Umat dahulu yang menjadi pengikutnya nabi tertentu, umat yang sekarang yang menjadi pengikutnya nabi yang sekarang. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya itu bukan kutub, bukan kitab ya. Yang kitab yang wajib kita percayai, wajib kita iman itu cuma 4 saja ya. Soal tahu kepada isinya tidak perlu, hanya bahwa ini kitab Allah begitu tok ya. Wajib kita percaya bahwa ini kitabullah kan begitu. Diturunkan kepada nabinya, kitab ini kepada nabi ini kepada nabinya, kayak gitu tok. Soal isinya tidak perlu tahu ya. Tapi yang wajib tahu itu isinya Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita ya kita termasuk umatnya Nabi kita, maka perlu kita tahu kepada apa yang ada dalam Al-Quran itu, biar kita bisa mampu melaksanakan apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu, baik perintah maupun larangan, agar kita menjadi orang selamat dunia dan akhirat. Mungkin begitu yang dapat disampaikan, ya diakhiri Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.